Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Pada episode sebelumnya, dalam perjalanan menuju kantornya, Ganjar teringat ibu kos menyampaikan bahwa kosannya itu campur. Tapi dia tidak menyangka ada yang ngekos sekeluarga juga. Sampai-sampai anak-anaknya main tengah malam lewat. Lalu katanya dilarang keras membawa pasangan. Kok semalam ada cowok cewek ngobrol? Lalu suara langkah sepatu high heels waktu tengah malam. Mungkinkah itu para perempuan penghuni kos yang kerjanya di tempat hiburan malam? Atau jangan-jangan mereka pekerja seks komersial? Semua pikiran-pikiran itu berseliweran di benak Ganjar. Nanti malam Ganjar berniat untuk menjumpai mereka. Hari itu Ganjar sengaja pulang dari kantor lebih awal dari biasanya, yaitu jam 5 sore. Sehingga sebelum maghrib dia sudah berada di kosan. Sewaktu tiba di kosan, kamar-kamar lainnya belum ada tanda-tanda kehidupan. Dilihatnya tetangga kos 2 kamar darinya, jemuran mini dan kotak-kotak kardus yang tadi pagi dilihatnya sudah tidak ada. Loh, kok kayak udah pergi, batinnya. Setelah sholat maghrib, ia keluar dari kos-kosannya bermaksud hendak membeli makan dan membeli rokok. Sekembalinya saat hendak menaiki lantai 2, ia kebetulan bertemu dengan ibu kos dan mereka pun saling bersapa. Maaf bu, boleh bertanya? Kemarin saya lihat 2 kamar dari kamar saya ada jemuran sama sepatu-sepatu. Kok sekarang sudah nggak ada ya? Udah keluar yang ngekosnya ya bu? Tanya Ganjar. Oh, Mas Adit itu. Iya, katanya pindah kosan yang lebih dekat dari kantornya mas, jawab ibu kos. Oh gitu, kapan pindahnya bu? Tanya Ganjar. Tadi sekitar jam 10 pagi, jawab ibu kos. Oh iya bu, yang lainnya pulangnya suka malam-malam sekali gitu ya bu? Lanjut tanya Ganjar. Yang lainnya? Maksud Mas Ganjar? Si ibu kos malah seperti keheranan. Itu bu, tetangga kos saya, kamar lainnya, Ganjar menegaskan. Oh, gak ada mas, sekarang Mas Ganjar cuma sendiri yang ngekos, jawab ibu kos. Tapi bu, semalam saya mendengar rame banget, seperti banyak orang. Saya pikir yang ngekos juga, jelas Ganjar. Ah, biasa mas, di sini kan pemukiman padat, nempel-nempel tembok sama tetangga. Paling tetangga-tetangga sebelah yang masih pada melek, argumen ibu kos. Tapi tenang aja mas, nanti juga ada temennya. Gak lama juga pasti ada yang sewa kos lagi. Di sini kos-kosan rebutan mas, sambungnya. Oh gitu ya bu. Baik bu, kalau gitu saya ke kamar dulu ya bu. Ganjar enggan membahas lebih lanjut. Namun dalam benaknya ia tetap merasa ada yang ganjal. Saat di kamar, dia membuka laptopnya sekedar menonton film yang menjadi koleksi dalam foldernya. Sampai-sampai kantuknya datang. Jam 11 malam, ia mematikan laptopnya kemudian beranjak tidur. Ganjar terbangun dari tidurnya mendengar pintu kamar tetangga kos seperti ada yang membuka lalu ditutup lagi. Lalu seperti malam sebelumnya, terdengar suara anak-anak berlarian sambil terkekeh riang. Kemudian suara langkah pantofel, lalu suara orang sedang mengobrol bercengkrama, lalu suara langkah sepatu high heels bak Pragawati berjalan di catwalk. Ia melihat jam tangannya sekitar jam 2 dini hari. Lalu ia duduk di depan kasur, memasang kedua telinganya agar memperjelas pendengarannya. Tidak salah, dia memang mendengar jelas suara itu. Lalu dia beranjak menuju kamarnya dan menyibak gordennya. Tidak ada seorang pun di luar dan suara-suara itu seketika lenyap. Suasana seketika senyap. Ganjar terperangah, ia bingung. Kemudian ia menutup kembali gorden jendelanya. Lalu suara-suara itu datang kembali. Di luar kembali ramai. Ia lalu cepat-cepat membuka kembali gordennya. Tetap tidak ada siapapun di luar. Dan suara-suara itu lenyap begitu saja. Kali ini ia berpikir mencoba sesuatu.
Kembali ia tutup gorden jendelanya dan benar saja, suara-suara berisik itu kembali terdengar. Di luar seperti ramai kembali. Lalu ia membuka gorden itu pelan-pelan dan hanya celah kecil buat ia melihat. Lebih tepatnya mengintip. Gila, tak ada siapapun di sini. Dan yang lebih mengherankannya, suara-suara itu hilang begitu saja. Suasana kembali hening seketika. Bulu kuduk Ganjar mulai merinding berdiri. Mendadak rasa takut Ganjar menjalar. Ia segera ke kasurnya, menutup pendengarannya dengan bantal. Ia berdoa apapun yang setahu dia katanya untuk mengusir hantu. Sampai-sampai dia ketidur. Keesokan harinya sepulang kerja, setelah menjalankan sholat isya, ia mengaji surat Yasin. Setahunya hantu, setan, dan bangsanya akan takut bila mendengar lantunan ayat-ayat suci, khususnya surat Yasin. Selesai membaca, hatinya sedikit tenang. Meski tidak dibungkiri, semakin malam ia merasa was-was. Kemudian saat malam semakin larut, ia pun hendak beranjak tidur dengan terlebih dahulu berdoa. Pagi harinya dia bangun dengan merasa bersyukur. Tidak ada gangguan apa-apa. Surat Yasin berhasil mengusir mereka, pikirnya. Akhirnya Ganjar berhasil melewati seminggu pertama di kosan. Sebagaimana rencana di awal, pada Jumat malam ia pulang ke rumahnya di Gadok membawa pakaian kotor untuk dicuci. Senin subuhnya ia berangkat ke kantor dari rumah. Hari Senin itu dia pulang ke kantor jam 9 malam. Tiba di kos setengah jam kemudian. Saat tiba di kos, dia merasa gundah karena dipikirnya akan ada penghuni kos baru. Ternyata ia masih juga sendirian. Setelah mandi, karena hari itu ia begitu letih, dia langsung pergi tidur. Sekitar jam 1 dini hari, dia terbangun karena mendengar kicau burung bersahutan. Dia tidak hafal suara-suara jenis burung itu. Namun yang pasti kicau burung itu tidak terdengar merdu. Lebih ke kicau burung yang panik karena merasa ada bahaya mengintai. Ia mencoba mengabaikan namun matanya sulit terpejam. Aduh, apalagi ini, lirihnya. Namun lama-kelamaan rasa kantuknya datang juga. Antara tidur dan masih terjaga, ia melihat di sudut kamarnya ada sesosok hitam dengan posisi berjongkok. Ganjar ingin membuka matanya lebar-lebar untuk melihat siapa atau apa gerangan yang berada di kamar bersamanya itu. Namun saking terlalu lelahnya, ia kembali terlelap. Dan kemudian ia kembali terbangun. Kali ini dikarenakan ada sesuatu di telapak kakinya. Lebih tepatnya ia merasa telapak kakinya ada yang menggelitiki. Sebenarnya ia ingin bangun, namun ia merasa sangat takut karena ia tahu itu pasti bukan manusia. Saat masuk kamar sepulang kantor sampai akan beranjak tidur, ia yakin dan seyakin-yakinnya tidak ada seorang pun yang ikut masuk bersama dia. Lalu siapa yang saat ini menggelitiki telapak kakinya? Atau apa? Ia istighfar sebanyak-banyaknya. Lalu ia tarik kakinya setinggi-tingginya sehingga seolah menyerupai posisi janin dalam perut ibu. Kemudian ia bercoba melawan rasa takutnya. Gelitikan itu berhenti. Hatinya masih berdebar was-was akan apa yang mungkin terjadi berikutnya. Akhirnya ia tertidur juga. Hari-hari berikutnya Ganjar pulang ke kosnya tidak pernah di bawah pukul 9 malam. Rata-rata antara jam 10 sampai jam 11 malam. Alasannya adalah agar setibanya di kosan ia sudah sangat lelah dan berharap tidur pula sampai pagi. Benar-benar kosannya hanya semata buat numpang tidur. Saat tidur pun kamarnya selalu dalam keadaan terang benderang. Ia tidak berani mematikan lampu. Namun demikian tetap saja teror dari mereka yang tidak kasat mata membuatnya terjaga. Meski tidak setiap malam, namun dalam seminggu setidaknya 2 malam ia mengalami kejadian di luar nalar. Tujuan awal ngekos adalah untuk mengatasi kelelahan fisiknya karena jarak. Ternyata saat ngekos ia bukan saja lelah fisik, jiwanya juga merasa lelah. Akhirnya Ganjar memutuskan keluar dari kosan itu.
ia hanya mampu bertahan sebulan di sana karena teror yang mengganggunya. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita dari kami. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.